warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga selalu semangat dalam belajar di rumah. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan di subtema 1 untuk pembelajaran 3 sampai pembelajaran 5 ya. Nah, sebelum kita menonton video ini, jangan lupa untuk selalu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran 3 kita akan membahas atau mengenal kertas dan manfaatnya. Apakah kalian pernah melihat kertas? Tentu pernah ya. Nah, kertas terbuat dari kayu dan biasanya diambil dari pohon pinus. Wah, ternyata kertas yang lembut itu terbuat dari kayu ya ternyata. Wah, subhanallah. Nah, anak-anak, kertas sangat bermanfaat untuk membuat benda-benda seperti di bawah ini. Ada tisu, ada kotak atau kardus makanan, ada majalah, ada koran, ada tas belanja, dan buku. Pasti kalian akan menemukan benda yang terbuat dari kertas di rumah kalian. Nah, anak-anak, kelemahan dan kelebihan kertas. Ternyata kertas memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah mudah sobek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Sedangkan kelebihan dari bahan kertas adalah ringan dan ramah lingkungan. Kertas termasuk bahan yang mudah didaur ulang ya. Kertas daur ulang merupakan kertas yang terbuat dari kertas bekas. Ternyata kertas-kertas yang sudah tidak bisa digunakan lagi itu bisa didaur ulang. Nah, kertas daur ulang ini juga bisa digunakan lagi. Nah, bagaimana cara membuat kertas daur ulang? Nah, pada video ini coba perhatikan. Yang pertama, langkahnya adalah robek kecil kertas bekas, kemudian pendam di air selama 1 hari. Kedua, blender kertas sampai seperti bubur. Ketiga, tuangkan dalam baskom yang berisi air dan diaduk. Yang keempat, letakkan spons di atas meja, lalu taruhkan kain yang sudah dibasahi di atasnya. Kelima, saring campuran, jangan terlalu tebal. Di baskom memakai screen sablon. Jadi kita memerlukan beberapa alat pendukung ya anak-anak. Yang keenam, letakkan di atas spons yang sudah dilapisi kain dengan posisi terbalik. Gosok sedikit screennya dan hati-hati saat mengangkat. Yang ketujuh, tutup kain yang sudah dibasahi. Tutup dengan kain yang sudah dibasahi, tambah 1 lapis lagi kain basah. Ulangi langkah 5 dan 6. Yang kedelapan, sesudah beberapa lapis, pres dengan menaruh papan besar di atasnya dan beri pemberat seperti batako atau batu. Dan yang kesembilan, biarkan selama sekitar 1 jam agar airnya berkurang. Sebelum diangkat, pastikan sudah cukup kering. Nah, ini adalah langkah-langkah mendaur ulang kertas. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang logo atau simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalian harus mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan kepentingan pribadi. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman, suku dan budaya bangsa serta sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi anak-anak, maksud dari nilai-nilai terkandung dalam sila ketiga ini, misalnya kalian berada di kelas. Nah, saat di kelas, kalian kan berteman ya dengan teman-teman. Nah, persatuan dan kesatuan di dalam kelas itu sangat penting. Jangan sampai kalian mementingkan kepentingan pribadi. Misalnya, ada teman kalian yang tidak piket. Nah, karena kelas kalian adalah
kelas yang baik, yang mementingkan persatuan dan kesatuan, maka kalian harus menegur. Jangan membiarkannya. Jangan beranggapan, biarlah dia tidak mau piket, toh nanti dia yang kena marah. Nah, itu adalah kepentingan pribadi. Itu adalah sikap egois ya anak-anak ya. Seperti itu contohnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa panjang dapat kita ukur dengan alat ukur yang baku. Apa saja alat ukur yang baku? Bisa seperti meteran pita kain. Ini biasa digunakan untuk mengukur bagian-bagian yang diperlukan untuk membuat pakaian. Kemudian penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya sampai 30 cm. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang dan lebar yang melebihi 100 meter. Ini roll kecil ini biasa digunakan para tukang-tukang yang membangun rumah. Yang keempat, meteran roll besar untuk mengukur panjang dan lebar lahan, tanah dan bangunan. Nah, ini rollnya, meterannya sangat panjang ya anak-anak ya, maka digunakan untuk mengukur lebar tanah, lebar bangunan. Anak-anak, pada video sebelumnya juga kalian sudah mengetahui bahwa kertas terbuat dari pohon atau dari kayu. Nah, ada beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan sapu tangan dan menghindari penggunaan tisu. Jadi daripada kalian menggunakan tisu, lebih baik kalian menggunakan sapu tangan. Kemudian yang kedua, membaca koran atau majalah secara digital. Jadi koran dan majalah itu kan biasanya dicetak ya anak-anak ya. Nah, agar kalian itu menghemat, kalian bisa membacanya dari website atau membaca koran yang ada di aplikasi HP. Yang ketiga, pastikan dokumen telah siap dan benar sebelum dicetak. Jadi ini kalau kalian mau mengeprint tentang suatu hal gitu kan, tentang tugas, pastikan sudah benar agar tidak salah saat di print. Kalau salah kan kertasnya tetap dibuang kan. Nah, daripada salah harus diperhatikan saat ngeprint. Gunakan kertas dua sisi bolak-balik. Kelima, gunakan kertas bekas untuk draft, memo atau catatan. Keenam, atur margin dokumen untuk mengurangi halaman. Yang ketujuh, memanfaatkan email untuk pengiriman dokumen. Yang kedelapan, simpan dokumen atau laporan secara digital. Nah, ini cara menghemat kertas untuk orang-orang dewasa yang sudah bekerja, karena mereka menggunakan banyak kertas. Nah, untuk kalian anak-anak yang masih sekolah, cara menghemat kertas bisa berupa yang pertama, kalian tidak mencoret-coret buku secara sembarangan. Nah, mungkin kalian ada yang suka coret-coret buku. Di depannya untuk ditulis, di belakangnya kalian coret-coret gambar-gambar tidak jelas. Itu tidak boleh, karena itu akan membuat buku kalian cepat habis. Kemudian kalian menulisnya tidak dengan cara melangkau. Artinya ketika menulis di bagian depan, di belakangnya kalian harus ditulis lagi. Jangan melompati bagian belakang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kalian tidak merobek buku untuk dibuat pesawat. Nah, ini kebiasaan nih anak-anak. Ke buku gitu Ustazah, masih banyak Ustazah bukunya. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu sama saja kalian memboros dalam menggunakan kertas. Mengapa kita harus menghemat kertas? Karena satu rim kertas itu sama dengan satu pohon yang berumur 5 tahun. Jadi satu pohon itu hanya bisa membuat sedikit kertas ya anak-anak. Jadi bayangkan kalau berapa ton kertas, berapa pohon yang harus ditebang. Nah, maka dari itu kalian harus menghemat kertas dengan cara menggunakan kedua sisi kertas dan menggunakan kertas daur ulang. Nah, menghemat kertas dapat mengurangi penebangan pohon di hutan dan dapat melestarikan lingkungan alam. Kalian pasti tahu kan akibatnya jika banyak pohon yang ditebang, selain terjadi bencana banjir, maka polusi udara juga akan sulit untuk dibersihkan oleh pohon-pohon. Artinya pohon-pohon kan sebelumnya kita udah tahu bahwa pohon itu, daun-daun pada pohon itu mereka mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah anak-anak,
Untuk pembelajaran 4, kita akan mengenal benda dan sampah plastik. Kalian tahu benda-benda yang terbuat dari sampah plastik? Nah, silakan kalian baca teks pada halaman 22 dan 23. Ada informasi yang kita peroleh. Yang pertama, kelebihan plastik banyak digunakan karena sifat plastik tidak tembus air, ringan dan mudah dibentuk, dan harganya murah. Namun, plastik dapat menimbulkan masalah karena sulit terurai secara alami. Perlu waktu bertahun-tahun bahkan ratusan tahun agar bisa terurai. Kalian pasti pernah melihat sampah plastik. Nah, coba kalian lihat berapa lama sampah plastik itu akan hancur. Sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun. Sedangkan manusia saja hidupnya tidak ada yang sampai ratusan tahun. Ada yang hidup hanya 100, umur 100, tapi itu sudah tua sekali. Nah, kalian mungkin pernah melihat di parit, ada yang membuang sampah plastik, gelas, pop es, samping plastik bekas-bekas snack gitu kan. Nah, ketika dibuang di parit, coba lihat berapa lama waktu yang digunakan plastik itu agar bisa hancur. Sangat lama. Maka dari itu, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Nah, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik? Maka kita bisa menggunakan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi sampah. Kita bisa dengan membawa tempat makanan dan minum dari rumah. Artinya kita tidak membeli makanan yang plastik ya di warung. Kemudian kita memperbaiki baju dan sepatu tas yang rusak. Jadi kalau ada baju, sepatu, atau sendal yang rusak itu jangan dibuang, diperbaiki. Yang ketiga, menghabiskan makanan dan minuman. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Contohnya menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, menggunakan wadah kaleng bekas biskuit sebagai tempat menyimpan mainan dan alat tulis, membuat media tanam dari gelas plastik. Jadi ada beberapa bahan-bahan dari plastik itu bisa kita gunakan kembali. Misalnya gelas pop es. Nah, itu kita bisa gunakan untuk tempat pensil atau menanam bunga. Kemudian yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Mendaur ulang itu membuat prakarya daur ulang dari botol plastik bekas. Jadi sampah-sampah tadi itu bisa kita pungut kembali, kemudian kita daur ulang, dibuat karya. Pasti kalian pernah melihat bunga yang terbuat dari plastik bekas. Nah, itu salah satu contoh recycle atau mendaur ulang sampah plastik. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini di rumah. Nah, ternyata pada tempat plastik ada kode yang khusus. Nah, kalian bisa lihat di botol kalian, bagian bawahnya ada lambang yang khusus. Nah, itu memiliki aturannya. Nah, ada yang bisa digunakan sekali pakai, ada yang bisa digunakan beberapa kali. Nah, kalian bisa simak dan baca video ini dengan baik ya. Anak-anak, selanjutnya pada pembelajaran kelima, kita akan mengenal benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Seperti benda yang terbuat dari kaca, sifatnya ini kedap air dan tembus cahaya. Kedap air itu artinya tidak tembus air ya anak-anak ya. Contohnya gelas, piring, daun jendela, spion, itu kaca ya, terbuat dari kaca. Kemudian logam ini sifatnya kuat, mudah dibentuk, penghantar panas. Penghantar panas ini berarti ketika dipanaskan, maka logam itu akan terasa panas. Contoh bendanya pagar sekolah, sendok, garpu, penggorengan, uang logam. Kemudian benda yang terbuat dari karet, kuat dan lentur sifatnya, tidak tahan api. Artinya ketika dibakar maka bendanya akan meleleh.
Contoh bendanya ban mobil, balon, bola. Nah, ini adalah benda yang terbuat dari karet. Baiklah anak-anak, sekian video penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa membacanya di buku. Besar harapan Ustazah kalian bisa menyimak video ini sampai selesai. Nah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.